Wabarakatuh. Seperti biasa saya punya cerita. Cerita ini datang saya amati dari dua putri saya. Dua putri saya yang kecil dan yang besar. Saya mulai dari putri saya yang kecil dulu. Ceritanya putri saya yang kecil ini saat berusia 8 bulan. Dia itu mencoba berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh. Dia melakukan itu saya amati sekitar 3 bulan. Jadi saya memomong putri saya yang usia 8 bulan waktu itu, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh. Ketika jatuh, senyum, saat jatuh, senyum. Tiap hari saya amati gitu, tiap hari saya amati. Ketika jatuh bukan mengeluh, bukan sedih, tetapi ketika jatuh senyum, tertawa. Berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, gitu terus saya amati sampai 3 bulan berdiri jatuh. Berdiri jatuh, berdiri jatuh, berdiri jatuh. Kemudian setelah 3 bulan berdiri tegak. Beberapa waktu lain kemudian bisa berdiri jalan. Sekarang bisa lari. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu ini sebentar sebelum saya bilang ke maksudnya, saya perhatikan lagi ke putri saya yang kedua. Jadi ceritanya putri saya yang nomor pertama ini gimana? 8 bulan mencoba apa? Berdiri, kemudian apa? Jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, gitu terus sampai 3 bulan. Di bulan ketiga berdiri, bisa berdiri tegap. Sekarang bisa lari. Kemudian saya amati putri saya yang kedua sudah besar, waktu itu kelas 2 SD, sekarang kelas 3. Waktu kelas 2 SD ini putri saya ini belajar naik sepeda. Putri saya ini yang kelas yang besar ya, belajar naik apa? Naik sepeda. Enggak bisa. Ketika enggak bisa kemudian jatuh naik sepeda, langsung bilang sama saya, aduh aku udah enggak bisa naik sepeda lagi, aku enggak mau belajar naik sepeda. Seperti itu. Akhirnya saya mencoba meyakinkan, ayolah jangan, jatuh itu ya biasa, jatuh biasa. Tetap dia waktu itu mengeluh dan meresistensi, menolak, saya enggak mau belajar naik sepeda lagi karena takut jatuh. Kemudian lama-kelamaan saya paksa naik sepeda, sekarang bisa naik sepeda sendiri. Maksud saya apa? Saya ceritakan dua putri saya ini. Manusia itu saat sebelum usia 1 tahun tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyerah. Jadi sebelum 1 tahun, manusia itu diberikan insting, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak bisa menyerah. Bayangkan misalkan anak saya yang usia 8 bulan ini, itu ketika jatuh, berdiri, jatuh, kemudian Allah memberikan insting untuk menyerah. Kira-kira apa yang terjadi? Kita semua, bukan hanya anak saya, kita semua manusia ngesot, nggak bisa jalan, nggak bisa lari, merangkak jalannya. Untungnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan insting tidak menyerah saat manusia itu sebelum usia berapa? 1 tahun. Jadi sebelum usia 1 tahun itu Allah memberikan insting untuk tidak menyerah. Diri jatuh, berdiri jatuh, berdiri jatuh. Lah kalau berdiri jatuh 10 kali menyerah, wassalam, kita nggak akan pernah bisa berjalan, kita nggak akan pernah bisa beraktivitas, kita nggak akan pernah bisa berlari dan sebagainya. Tetapi setelah manusia itu berkembang seiring dengan karya karsanya, pemikirannya berkembang, manusia itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyerah. Ini loh yang jadi masalah ini. Kok ketika setelah dewasa manusia memiliki kemampuan apa? Untuk apa? Untuk menyerah. Dari sini bagaimana sih yang kita ini kan sih? Ayolah kita melihat anak kecil yang usianya 8 bulan ini saat berusaha berdiri dan jatuh. Saat kita sekarang berdiri jatuh baru 3 kali, 4 kali gagal. Lihatlah anak kecil ini yang ribuan kali, kalau misalkan dihitung sehari berjatuh itu ribuan kali 3 bulan itu. Itulah yang akan menjadikan diri kita bisa berdiri. Orang hebat itu bukan orang yang mampu berdiri, tapi orang hebat adalah orang yang setelah jatuh dia mampu berdiri. Saya pernah mendapatkan cerita dari sebuah film. Waktu itu filmnya film Batman Begins. Bruce Wayne itu bilang sama Alfred itu bilang sama Bruce Wayne, kenapa sih kita harus jatuh? Waktu itu dia kan jatuh ke sumur kan. Kenapa sih kita harus jatuh? Kemudian Bruce Wayne enggak tahu, saya enggak tahu. Kemudian dia bilang ke sini, kita jatuh supaya kita bisa belajar untuk berdiri lagi. Coba kalau misalnya kita enggak pernah jatuh, kita enggak akan pernah bisa belajar untuk berdiri lagi. Benar enggak? Jadi alasan kita jatuh supaya apa? Kita bisa belajar untuk berdiri lagi. Kalau antum jatuh, maka itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk
antum belajar supaya bisa berdiri lagi. Jatuh, gagal, berdiri lagi, gagal, berdiri lagi, gagal, berdiri lagi. Honda, antum tahu Honda? Honda itu sukses banget ya itu. Bukan hanya sukses motor, tapi juga sukses mobil, dia juga sukses pesawat. Di MotoGP Honda berjaya, di Formula One Red Bull yang juara dunia itu mesinnya mesin Honda itu. Mesinnya mesin Honda. Kemudian Honda juga membuat pesawat jet namanya Honda Jet. Mobilnya di Indonesia laris, motornya di Indonesia laris, pesawatnya yang komersil itu juga laris. Apa sih sebenarnya itu Honda itu di sini itu? Dia itu ceritanya gini, Honda itu bangun pabrik ring piston, kemudian pabriknya kebakaran, bangun pabrik lagi ring piston lagi, kemudian pabriknya runtuh kena gempa bumi, bangun lagi di bom perang dunia, terus gitu terus, berdiri jatuh, berdiri jatuh, berdiri jatuh. Akhirnya suatu ketika dia sukses, dia bilang bahwasanya sukses itu sebenarnya adalah 1000 kali kegagalan dan 1 kali keberhasilan. Jadi sebenarnya sukses itu apa? 1000 kali kegagalan, 1 kali keberhasilan. Orang yang berhasil itu bukan orang yang paling berhasil. Orang yang berhasil itu adalah orang yang lebih banyak jatuhnya dan lebih banyak berdirinya. Sehingga kalau antum membandingkan ada orang ini ada orang yang sukses, ini ada orang yang kurang sukses. Orang yang lebih sukses ini gagalnya lebih banyak daripada orang yang belum sukses. Paham ya? Jadi gimana? Orang yang lebih sukses ini dia gimana? Gagalnya lebih banyak daripada mereka yang belum sukses. Seperti itu. Antum tahu pembalap MotoGP? Semua pembalap MotoGP, balap motor itu pernah jatuh semuanya. Apa yang terjadi kalau misalkan mereka setelah balap motor jatuh kemudian pensiun, nggak mau melanjutkan lagi? Ya nggak akan pernah bisa menang, nggak pernah bisa jadi juara dunia. Jadi jatuh itu adalah hal yang biasa. Orang jatuh itu untuk diberikan kesempatan supaya bisa apa? Supaya bisa berdiri lagi. Kembali kepada cerita anak saya yang pertama, ayolah ketika kita jatuh, marilah kita mencoba kembali kepada diri kita saat sebelum usia 1 tahun. Apakah Allah memberikan kita kekuatan untuk menyerah? Enggak. Kalau Allah memberikan kekuatan kita untuk menyerah, selamanya kita nggak akan pernah bisa berdiri. Mengapa orang jatuh? Supaya dia bisa berdiri lagi. Orang yang sukses adalah orang yang jatuh berdiri dari kegagalan. Mereka yang lebih sukses dari orang lain adalah mereka yang gagalnya lebih banyak daripada orang lain. Mereka yang ahli sesuatu itu berarti gagalnya lebih banyak. Dia merasakan kegagalan yang lebih banyak daripada mereka yang pemula. Mereka yang ahli merasakan kegagalan yang lebih banyak daripada yang pemula. Makanya ada sebuah paradoks di dalam dunia ini. Paradoks itu gini. Semakin kamu sering gagal, maka semakin sering kamu dekat dengan kesuksesan. Ini sesuatu yang aneh. Saya mencoba gagal, mencoba gagal, mencoba gagal. Semakin sering kamu mencoba dan gagal, semakin dekat pula kamu dengan kesuksesan. Tetapi kalau misalkan kamu berusaha gagal, baru 3 kali, ya wis, wassalam. Kamu nggak akan pernah bisa berdiri, sama seperti anak yang baru belajar berdiri, jatuh kemudian menyerah, nggak akan pernah bisa berdiri. Sampai sini paham ya? Stop.